Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal fisika yang ada pada video berikut. Soalnya, 4 muatan titik ditempatkan di keempat sudut segi 4 yang panjang sisi-sisinya A, seperti terlihat pada gambar di samping. Tentukan besar dan arah gaya listrik pada muatan Q. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, jika ada dua muatan sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua muatan berbeda jenis, akan saling tarik-menarik. Pada gambar ini ditunjukkan Q1 itu bermuatan positif, sedangkan Q2, Q3, dan Q4 bermuatan negatif. Nah, di sini muatan Q1 ditarik Q2, muatan Q1 ditarik Q3, dan muatan Q1 ditarik Q4. Berdasarkan hukum gaya kolom bahwa gaya kolom pada muatan X akibat muatan Y berbanding lurus dengan konstanta gaya kolom dan perkalian antara muatan X dan Y. Kemudian gaya kolom pada muatan X akibat muatan Y berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan X dan muatan Y. Diketahui nilai Q1, Q2, Q3, dan Q4 yaitu sama dengan Q. Lalu, R12 atau jarak dari muatan 1 ke muatan 2 sama dengan R14. Nah, jarak dari muatan 1 ke muatan 4 yaitu sebesar A. Lalu, F12 merupakan gaya muatan 1 akibat muatan 2 sama dengan F14. Nah, persamaannya adalah Q1 dikali Q2 dikali R12, kemudian dikuadrat. Hasil akhirnya berupa Q kuadrat dibagi A kuadrat Newton. Nilai Q1 adalah Q dan R12 adalah A. Kemudian disederhanakan menjadi F Newton. Nah, selanjutnya mencari besar R13, di mana Q1, Q2, Q3 membentuk segitiga siku-siku. Berdasar teorema Pythagoras, didapatkan R13 sama dengan akar R12 kuadrat ditambah R23 kuadrat. Nah, R12 dan R23 nilainya berupa A. Jika dikuadratkan berupa A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya yaitu akar 2A kuadrat. Akar 2A dikuadrat adalah A akar 2 meter. Nah, didapatkan jarak dari muatan Q1 ke Q3 adalah A akar 2 meter. Berikutnya mencari F13. Yang rumusnya Q1 dikali Q3 dibagi R13 kuadrat sama dengan Q dikali Q dibagi A akar 2 kuadrat. Hasil akhirnya berupa Q kuadrat per 2A kuadrat Newton, yang disederhanakan menjadi setengah F Newton. Berikutnya mencari besar resultan gaya F14 dan F12 berdasar aturan cosines. F1 sama dengan akar F14 kuadrat ditambah F12 kuadrat ditambah 2 dikali F14 dikali F12 cos 90 derajat. F14 dan F12 nilainya sama, yaitu berupa F. Maka perhitungannya yaitu akar F kuadrat ditambah F kuadrat ditambah 2 kali F dikali 0. 0 berasal dari cos 90 derajat. Kemudian akar F kuadrat ditambah F kuadrat sama dengan akar 2F kuadrat disederhanakan menjadi F akar 2 Newton sama dengan Q kuadrat per A kuadrat akar 2 Newton. Berikutnya mencari sudut yang terbentuk dari F1 dan F12. Caranya, tangen alfa sama dengan F14 dibagi F12 yang nilainya sama yaitu F. F dibagi F sama dengan 1. Tangen alfa bernilai 1 yaitu 45 derajat. 45 derajat menunjukkan F1 membentuk sudut 45 derajat dengan F12.
Diketahui Q1, Q2, dan Q3 membentuk segitiga siku-siku untuk mencari sudut θ. Sudut θ terbentuk antara F13 dengan F12 dengan catatan tangen θ R23 dibagi R12. Nah, nilai R23 dan R12 adalah A, maka A dibagi A adalah 1. Tangen θ bernilai 1 yaitu 45 derajat. Menunjukkan bahwa F13 berhimpit dengan F1, jadi resultan gaya pada Q1 akibat F12 akibat F14 serta F13 adalah jumlah F1 ditambah F13. Diketahui bahwa F1 adalah F akar 2 dan F13 itu setengah F, sama dengan akar 2 ditambah setengah F sama dengan akar 2 ditambah setengah dikali K Q kuadrat per A kuadrat Newton. Jadi besar serta arah pada muatan Q yaitu besarnya berupa akar 2 ditambah setengah dikali K Q kuadrat per A kuadrat Newton, sedangkan arah gaya listriknya yaitu 45 derajat sisi horizontal. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, there you go again, making me love you. Yeah, I'll stop losing my head.